Sejak dikeluarkan di tahun 2017, konsol kecil yang satu ini sudah menjadi konsol terlaris sepanjang masa di urutan ketiga, dan hampir melewati PS2 sebagai konsol terlaris sepanjang masa. Kok bisa? Ini adalah Nintendo Switch yang OLED model, OLED model. Konsol Nintendo yang dirilis pada tanggal 3 Maret 2017. Konsol yang menurut saya spesifikasinya jauh dari kata powerful. Bahkan jika dibandingkan dengan spesifikasi smartphone zaman sekarang, spesifikasi Nintendo Switch ini jauh ketinggalan di bawah smartphone zaman sekarang. Smartphone sekarang sudah mengusung resolusi layar 1080p, bahkan gamenya juga mengikuti resolusi 1080p. Sedangkan Nintendo Switch sudah speknya ketinggalan, resolusinya masih mengusung 720p. Bahkan iPhone 15 Pro aja udah bisa jalanin Resident Evil 4 Remake sama Assassin's Creed Mirage. Tapi kenapa konsol ini laku keras? Padahal kalau dipikir-pikir speknya ini udah ketinggalan zaman. Jawabannya tidak lain tidak bukan adalah karena gamenya. Nintendo selalu merilis game-gamenya yang fun untuk dimainkan. Mereka selalu membuat game dengan nuansa keluarga. Gamenya bisa dimainkan oleh banyak orang, makanya Joy-Con-nya bisa dilepas dan dimainkan berdua. Baik sama teman, keluarga, pasangan, bahkan sama selingkuhan juga bisa. Game-game dengan nuansa keluarga kayak gini udah jarang sekali dibuat oleh Sony PlayStation. Sony yang sekarang ini memang mereka membuat game dengan grafik yang bagus, tapi game-gamenya itu kebanyakan memiliki nuansa yang serius dan hanya bisa dimainkan secara solo player. Sony memiliki game-game nuansa keluarga kayak gini terakhir itu banyak pada zaman PS2. Makanya PS2 di zaman dulu itu laku keras sampai menjadi konsol terlaris sepanjang masa. Nah, itu yang selalu dipertahankan oleh Nintendo. Walaupun mereka memiliki konsol yang tidak powerful dan grafik yang biasa aja, Nintendo selalu membuat game yang selalu fun untuk dimainkan bersama keluarga. Selain itu, Nintendo selalu berinovasi dalam membuat konsolnya. Kalau kita lihat Sony, dari zaman PS1 sampai PS5, mereka membuat konsol utama yang itu-itu aja. Mainnya cuma bisa di rumah. Sedangkan Nintendo, mereka banyak membuat berbagai inovasi. Contohnya seperti efek getar pada controller, itu asal mulanya di Nintendo 64, yang ditiru oleh Sony PlayStation pada PS1. Contoh lain yaitu ada gerakan motion sensor dan gyro di Wii. Konsol portable mulai dari Game Boy, 3D gaming di 3DS, dan yang paling fenomenal yaitu konsol hybrid terbaru mereka yang bernama Nintendo Switch. Nintendo Switch merupakan konsol hybrid pertama yang dikeluarkan oleh Nintendo. Nintendo Switch dapat dimainkan 3 mode, yaitu handheld, tabletop, dan di dock. Dengan Nintendo Switch, kamu bisa memainkan game dengan berbagai macam situasi. Mau keluar, tinggal angkat. Mau main di meja, tinggal letakin dan angkat. Mau main sambil rebahan, tinggal ambil dan rebahan. Nah, dalam video ini kita akan membahas Nintendo Switch yang OLED model dari perspektif saya sebagai seorang PlayStation fanboy. Saya sudah memainkan berbagai macam game dari zaman PS1 sampai PS5. Nah, sedangkan Nintendo, saya nggak ngikutin perkembangannya sama sekali, karena akses jangkauan saya terhadap konsol Nintendo sangat minim sekali. Dulu saya hanya pernah menikmati zamannya Nintendo itu dari zamannya NES, dengan game yang sangat legend yaitu Super Mario Bros. Setelah itu, saya langsung loncat ke PS1, dan yap, akhirnya saya coba kembali konsol Nintendo setelah muncul Nintendo Switch. Dan itu pun saya baru coba Nintendo Switch itu pada tahun 2020, yang mana saat itu saya menggunakan Nintendo Switch yang model Lite, sebelum akhirnya saya upgrade ke Nintendo Switch yang OLED model. Kalau ditanya, bagaimana pendapat saya tentang Nintendo Switch? Menurut saya, Nintendo Switch merupakan konsol yang sangat bagus. Ini adalah konsol terbaik yang pernah saya mainkan. Saya sangat suka bagaimana Nintendo membawa inovasi mereka sebagai konsol yang hybrid. Tapi, sebagai fanboy PlayStation, sebagai orang yang main PS sejak lama, saat saya terjun ke Nintendo Switch, saya merasa sangat nyaman dengan konsolnya, tapi tidak dengan gamenya. Saya ada memainkan beberapa game eksklusifnya Nintendo. Nah, dari semua game eksklusifnya, yang pernah saya tamatkan hanya Super Mario Odyssey. Itu pun saya merasa biasa aja sama gamenya. Saya pernah memainkan Zelda Breath of the Wild. Baru 3 jam pertama aja saya udah ngantuk. Dan saya paksa main sampai 15 jam, hasilnya tetap ngantuk. Akhirnya saya pun paham, ternyata selama ini di umur saya yang tidak muda lagi, ternyata saya lebih butuh game-game yang lebih serius dan kompleks untuk dimainkan.
Memang, dulu waktu zamannya PS2, saya senang main game-game yang nuansanya fun dan santai. Tapi sekarang kayaknya udah bukan waktunya lagi deh. Ujung-ujungnya saya balik main PS lagi. Kalau ditanya lagi, apakah saya harus memilih PlayStation atau Nintendo Switch? Saya akan tanya balik, kamu tipe gamer seperti apa? Dan kamu suka game yang bagaimana? Oh, saya lebih suka main game sambil rebahan di sofa. Grafiknya bagus, dan game-gamenya berat kayak Resident Evil, Elden Ring, God of War, The Last of Us, Uncharted, dan kawan-kawan, maka saya akan langsung menjawab, kamu mending ambil PS4 atau PS5 sekalian. Tapi, kalau kamu tipe orang yang suka main game sambil rebahan, gak peduli kualitas grafik, game-gamenya santai kayak Super Mario, Kirby, Pokemon, Animal Crossing, bahkan Zelda, atau kamu suka model game yang JRPG, maka saya sarankan kamu ambil Nintendo Switch aja. Saya sering sekali ditanya pertanyaan, pilih Sony PlayStation atau Nintendo Switch. Maka saya akan selalu tanya balik, model game seperti apa yang kamu suka. Oke, misalkan nih, kamu cocoknya sama model gamenya Nintendo. Terus saya akan tanya lagi, kamu main Nintendo Switch itu jangka panjang atau jangka pendek? Kalau kamu mainnya jangka panjang, saran saya ambil Nintendo Switch yang OLED model. Karena walaupun grafiknya menurut saya itu ada yang kurang, nah, panel OLED-nya ini sangat membantu banget membuat grafiknya jauh lebih berwarna dan hidup. Tapi, kalau kamu mainnya jangka pendek dan pengen coba-coba doang, kamu boleh ambil Nintendo Switch yang P1 atau P2, bahkan yang bekas pun gak masalah. Atau kalau kamu suka model game yang single player, kamu boleh ambil Nintendo Switch yang Lite. Terus, kita balik ke pertanyaan awal. Kenapa konsol Nintendo Switch ini menjadi konsol terlaris sepanjang masa di urutan ketiga? Nah, menurut analisis saya, Nintendo ini selalu mencari pasar baru di gamenya. Nintendo mencari anak-anak generasi muda untuk mencoba game-game terbaru mereka. Makanya Nintendo selalu membuat game dengan nuansa keluarga dan mudah dimainkan siapa saja, bahkan anak kecil sekalipun. Game-gamenya pun banyak game-game Jepang yang bergenre RPG. Jadi sangat wajar kalau konsolnya laku keras di Jepang, karena orang-orang Jepang suka main game RPG. Sedangkan Sony PlayStation, pasar mereka ini adalah orang-orang yang kayak kita. Orang-orang yang sudah lama main game dan sudah dewasa seiring berjalannya waktu. Makanya game-gamenya selalu kebanyakan ditujukan untuk orang dewasa, dan saya jarang sekali ketemu game-game PlayStation sekarang ini yang memang ditujukan untuk anak-anak. Saya mempunyai kesimpulan terhadap konsol yang satu ini. Konsol ini memang memiliki banyak sekali kelebihan. Konsolnya nyaman untuk dimainkan dimanapun, tinggal angkat dan langsung main. Gamenya pun fun, kamu nggak perlu terlalu banyak mikir untuk main game-gamenya. Layarnya sudah OLED, bahkan kalau grafiknya pun tidak mendukung, layar OLED ini sangat membantu mengubah grafiknya menjadi jauh lebih baik. Tapi sayangnya, walaupun didukung dengan kenyamanan konsol yang baik, layar OLED yang bagus, baterai yang tahan lama, dan bisa main game sambil rebahan, saya masih merasa konsol ini tidak cocok untuk saya mainkan. Dengan catatan karena tidak cocok sama gamenya aja, bukan karena konsolnya. So, saya merasa sering banget ujung-ujungnya balik main PS lagi. Saya sudah memaksa berbagai macam cara untuk enjoy main Nintendo Switch, tapi tetap nggak bisa enjoy. Itulah pandangan saya sebagai PlayStation fanboy terhadap Nintendo Switch. Ini murni pendapat saya ya, sebagai seorang yang mencoba menikmati game-game Nintendo, tapi ternyata emang nggak bisa juga gitu nikmat. Semoga video ini dapat menjadi jawaban untuk kamu yang masih ragu memilih PlayStation atau Nintendo Switch. Dan by the way, jika kamu ingin menikmati game-gamenya Nintendo, menurut saya ini adalah saat-saat yang tepat. Karena game-game Nintendo sekarang ini sudah sangat banyak dan kamu tidak perlu menunggu Nintendo Switch 2 untuk keluar dulu. Sekian dan teruslah menabung. Hehe.